اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan ucapan Imam Al-Barbahari di poin yang pertama, di mana beliau menegaskan i'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Telah kita terangkan apa itu makna Islam dan apa itu makna sunnah. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Nah, kemudian di poin yang berikutnya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan faminas sunnati luzumul jamaah. Termasuk dari sunnah, dan sunnah di sini seperti yang telah kita terangkan bisa bermakna akidah, termasuk dari akidah Ahlus Sunnah, usul pokok manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Atau kita katakan bahwasanya termasuk dari sunnah maksudnya apa yang dipijaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan itu tidak berbeda. Termasuk dari sunnah, dan ini mulai penyebutan poin-poin pokok-pokok dasar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Luzumul jamaah, termasuk dari akidah yang dipijaki oleh Rasulullah dan para sahabat, yang merupakan jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah luzumul jamaah, komitmen berpegang teguh dengan al-jamaah. Faman ragiba ghairal jamaati, barang siapa yang tidak senang, benci kepada al-jamaah, wa faraqaha, dan memisahkan diri darinya, faqad khala'a ribqatal islami min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan tali Islam dari lehernya. Wa kana dhalan mudillan, dan dia tersesat dan menyesatkan. Nah, ini ketegasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tatkala menyebutkan salah satu dari usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, yang mana seperti yang telah kita terangkan, kalau menyelisihi apa yang menjadi pokok prinsip Ahlus Sunnah, maka orang tersebut bisa tersesat. Iya. Dan ini sama sekali bukanlah sikap gulu, bukanlah sikap ekstrim sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang terkadang mulai mengaburkan perkara-perkara yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah. Memang kalau dalam masalah usul yang menyelisihinya, maka dia akan tersesat dari jalan kebenaran. Karena umat Islam bersepakat di atas perkara ini, tidak ada perselisihan di dalamnya. Iya. Maka sekali lagi, bahwa termasuk dari usul yang menjadi landasan akidah, prinsip dalam agama
adalah komitmen terhadap al-jamaah. Siapa yang tidak senang dan membenci al-jamaah serta memisahkan diri darinya, maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya dan dia tersesat dan menyesatkan. Nah, sekarang yang perlu kita bahas di sini, apa makna jamaah? Dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di sini, yang mana kita diharuskan untuk komitmen dan berpegang teguh dengan al-jamaah. Apa maknanya al-jamaah? Ya, al-jamaah secara bahasa dari kata al-jama'. Al-jama' artinya menyatukan yang terpisah. Menyatukan yang terpisah sehingga menjadi bersatu. Itu al-jamaah maknanya secara bahasa. Adapun al-jamaah menurut istilah, maka para ulama menyebutkan beberapa penafsiran. Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, dan juga oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Mereka menyebutkan ada 6 penafsiran dari makna al-jamaah. Iya, dan kita akan sebutkan secara ringkas insyaallah taala. Dan kita akan simpulkan bahwa makna al-jamaah itu tidak keluar dari 3 perkara. 2 atau 3 perkara. Iya, penafsiran yang pertama dari makna al-jamaah adalah as-sawadul a'zam. Kelompok besar dari umat Islam. Kelompok besar dari umat Islam. Ini penafsiran yang pertama, as-sawadul a'zam, yang maknanya kelompok besar dari umat Islam. Dan ini dipahami dari generasi pertama umat ini. Generasi pertama umat ini, karena memang di generasi awal umat Islam yang banyak para sahabat masih hidup ketika itu, murid-muridnya para sahabat, para tabi'in, ya kebanyakan kaum muslimin ketika itu berada di atas kebenaran, berada di atas al-haq. Maka merekalah yang disebut as-sawadul a'zam, kelompok besar dari umat Islam. Karena yang menyelisihinya tatkala itu di generasi-generasi awal kaum muslimin hanya sedikit jumlah mereka, dari kalangan Khawarij dan yang semisalnya. Iya. Maka ini penafsiran yang pertama dari penafsiran al-jamaah, yaitu as-sawadul a'zam, kelompok besar dari kaum muslimin yang berada di generasi-generasi awal umat Islam, yang tentunya dihuni oleh para sahabat, para tabi'in, atau sampai dari kalangan para atba'ut tabi'in. Penafsiran yang kedua, penafsiran dari al-jamaah, makna al-jamaah adalah ahlul hadis, ahlul ilm, ahlul ijtihad, para ulama ahli hadis. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Dan ini datang dari penafsirannya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-Imam Tirmizi dan selainnya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang al-jamaah sebagai kelompok yang diselamatkan oleh Allah, al-firqatun najiyah, maka Imam Ahmad mengatakan, illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau bukan mereka itu adalah ahlul hadith, ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa lagi mereka. Saya tidak tahu, kata Imam Ahmad, siapa lagi mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa Imam Ahmad ini adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau dikatakan imamnya ahlu sunnah wal jamaah, maka para ulama mengatakan dialah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan hal yang serupa. Beliau mengatakan hum ahlul ilmi wal hadith. Mereka al-jamaah itu adalah ahlul ilm, para ulama, para ahli hadis. Iya. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahawai, Ibnul Madini dan selain mereka. Mereka menafsirkan al-jamaah dengan ahlul hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis, yang mereka tahu hadis-hadisnya Nabi,
Nah, ini yang kedua. Penafsiran yang ketiga dari penafsiran al-jamaah adalah para sahabat Nabi SAW yang mengikuti mereka, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka. Nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, berdalil dengan hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat, bahwa al-jamaah maknanya adalah para sahabat dan yang mengikuti jalannya para sahabat. Dan tentunya kita pahami bahwa para sahabat tidaklah mereka mengambil agama ini melainkan dari Nabi SAW. Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, al-jamaah maknanya adalah jama'atul haqqi wa ahlihi. Jamaah maksudnya jamaah kebenaran dan orang yang berada di atas kebenaran. Itu makna jamaah. Jamaah kebenaran dan yang berada di atas kebenaran itu. Ini penafsiran yang keempat. Penafsiran yang kelima, bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin di bawah kekuasaan seorang penguasa yang sah. Jamaah maksudnya jamaah kaum muslimin yang berada di bawah pemerintah penguasa yang sah. Ini juga penafsiran dari al-jamaah. Yang keenam, dan ini yang terakhir, jamaah juga ditafsirkan dengan jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin apabila mereka bersepakat di atas sesuatu. Jamaah kaum muslimin apabila mereka bersepakat di atas sesuatu. Walaupun terhadap penafsiran yang keenam ini dibicarakan oleh para ulama, dan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh menganggapnya sebagai penafsiran yang batil, sebagaimana dikatakan beliau oleh di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Iya, karena menurut beliau hal tersebut bertentangan dengan hadis iftiraqul ummah. Iya, ala kulli hal, dari 6 penafsiran ini kita bisa kembalikan kepada 3 penafsiran. Untuk lebih ringkasnya, bahwa jamaah maknanya tidak keluar dari 3 ini. Yang pertama, jamaah ditafsirkan dengan jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran. Nah, inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam ucapan beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Jamaah adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu hanya seorang diri. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, penafsiran al-jamaah maknanya adalah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini penafsiran yang kedua, mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Dan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat, yang haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadits ini hendaknya kita jadikan sebagai renungan tatkala kita beragama dan menjalankan agama ini. Nabi pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara mereka terpecah belah menjadi 72 golongan.
Kemudian kata Nabi, wasataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, lebih banyak. Dalam sebagian riwayat disebutkan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, 70 di dalam neraka, 1 di dalam surga. Yang 1 di dalam surga ini umat Yahudi yang mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutan yang benar di masanya Nabi Musa. Kemudian umat Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan, 71 di dalam neraka dan 1 di dalam surga, yaitu umat Nasrani yang benar-benar mengikuti agamanya Nabi Isa di zamannya Nabi Isa. Kemudian umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan, kata Nabi, sintani wasaba'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya 1 di dalam surga. Lihat betapa banyaknya umat Islam terpecah belah. Ternyata 73 golongan, 72 di dalam neraka dan hanya 1 di dalam surga. Nah, inilah yang 1 ini kita cari agar kita bisa selamat. Makanya yang 1 ini diistilahkan dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan. Mereka juga yang dinamakan dengan at-taifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yang diistilahkan dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing dan aneh. Yang kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban, Islam itu awalnya aneh, wa sayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali aneh sebagaimana awal munculnya. Bukan artinya aneh, asing, tidak ada yang memeluk agama Islam, bukan itu artinya. Tapi maksudnya orang yang berpegang teguh di atas sunnah, yang berpegang teguh di atas agama yang murni, ini sangat sedikit jumlahnya. Mereka dianggap asing, kenapa? Karena tatkala mereka beramal, orang-orang menganggap, oh ini agama baru ini, aliran dari mana lagi ini? Padahal itu sunnah Nabi, dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi asing yang seperti itu, asing. Lihat di zaman kita sekarang ini, ya, orang yang mengamalkan sunnah dianggap dan dituduh sebagai teroris, punya pemahaman radikal dan lain sebagainya. Ini apa ini? Padahal yang kita amalkan jelas-jelas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi inilah yang dikatakan Nabi asing. Makanya mereka disebut al-ghuraba, orang-orang aneh, orang-orang asing. Karena mereka ini sedikit jumlahnya. Lihat, bayangkan 72 di dalam neraka, 1 di dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seperti itu harus kita berhati-hati di dalam menjalankan agama ini. Jangan sampai kita masuk dalam 72 yang terseret ke dalam api neraka. Maka disebutkan ketika Nabi menyebutkan wa wahidatun fil jannah, hanya 1 di dalam surga. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya man, siapa? Menunjukkan pertanyaan untuk orang yang berakal. Tapi Nabi jawabnya bukan menyebutkan orang. Karena kalau disebutkan orang, ya orang bisa meninggal. Kalau dia sudah meninggal, siapa lagi yang berada di atas kebenaran kalau begitu? Nabi menyebutkan pensifatan. Tidak disebutkan orang, karena orang bisa meninggal. Tapi orang yang berada di atas kebenaran akan senantiasa ada dan terus ada sampai tegak kiamat. Tidak akan kosong dari mereka yang berada dan meniti jalan kebenaran itu. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa dan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, orang yang mencerca dan mencela mereka, hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang perintah Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian.
Maka dari sanalah muncul yang namanya At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka al-jamaah. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan jawaban dari pertanyaan sahabat, siapa mereka yang selamat ini? Kata Nabi, al-jamaah. Nah, dari sinilah muncul jamaah itu. Nah, dalam satu riwayat Nabi menjelaskan siapa itu al-jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Al-jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan apa yang aku sekarang berada di atasnya dan para sahabatku. Nah, inilah mereka yang selamat. Inilah golongan yang disebut al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba, ahlul hadith, as-sawadul a'zam. Mereka inilah yang cirinya mereka berpegang dengan ajaran Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak peduli siapa dia, dari suku mana dia, dari negara mana dia. Dan kebenaran ini tidak boleh hanya diklaim oleh satu kelompok saja, tidak kelompok yang lain. Tidak boleh begitu. Sebab kapan ciri ini ada pada mereka, merekalah yang disebut dengan apa? Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dia pensifatan, bukan penyebutan nama kelompok. Bukan, tapi pensifatan. Siapa saja, dari kulit mana saja, dari negara mana saja, dari suku apa saja, kalau dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah kelompok yang selamat. Merekalah yang kata Nabi tadi apa? Yang selamat dari api neraka, satu golongan yang mana 72 golongan di dalam neraka, hanya dia di dalam surga. Hanya dia di dalam surga. Subhanallah, ada sebagian orang membalik hadits ini. Katanya apa? 73 umat terpecah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 dalam surga, satu di dalam neraka katanya. Nah, ini dari mana ini? Nah, dia balik hadits itu. Justru Nabi bilang apa? 72 di dalam neraka, satu di dalam surga. Nah, sebagian orang juga apa namanya langsung suudzon juga tatkala kita bacakan hadits ini. Nah, ini kelompok yang menyesat-nyesatkan orang, semua orang dikatakannya apa namanya kafir, masuk neraka, dia sendiri dalam surga. Subhanallah. Tidak ada klaim kita seperti itu. Kita menyebutkan hadits ini sesuai dengan konteks hadits. Yang selamat ya bukan kita mengaku diri kita selamat, alhamdulillah kalau kita selamat. Tapi semua dari kita tetap berusaha untuk bisa selamat itu. Karena tidak ada yang menjamin orang itu bisa selamat dari penyimpangan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian orang terkadang mulutnya tidak baik ya, mengatakan oh ini kelompok seakan-akan surga itu sudah dikapling-kaplingnya katanya. Nah, kami neraka semua katanya. Subhanallah. Nah, ini orang yang apa namanya kadang terlalu suudzon, terlalu berburuk sangka kepada orang lain. Ini hadis Nabi, salahkah kita membacakannya? Dan kita tidak mengklaim kebenaran itu ya hanya pada satu kelompok saja, tidak pada kelompok yang lain. Kita sudah punya patokan, siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, mereka itulah yang dikatakan sebagai golongan yang selamat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini penafsiran yang kedua. Tadi kan kita sebutkan tidak keluar dari 3 penafsiran. Yang penafsiran pertama tadi apa? Jamaah kebenaran. Yang kedua, jamaah bermakna yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga ini yaitu jamaatul abdan. Jamaah kaum muslimin yang berada di bawah pemimpin dan penguasa kaum muslimin yang sah. Jamaah kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan penguasa yang sah di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah daerah. Nah, ketika ada pemimpinnya, ketika ada penguasanya, dan manusia ketika itu mendengar kepada penguasanya, diatur sama penguasanya, maka itulah al-jamaah.
Itulah al-jamaah. Nah, inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man faraqal jamaah shibron famata mata bitatan jahiliyah." Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Kata Nabi SAW, memisahkan diri dari jamaah apa? Bukan jamaah kelompok tertentu, bukan, tapi jamaah kaum muslimin yang dia berada di atas penguasa kaum muslimin. Kalau dia ingin memberontak keluar dari penguasa itu, ini keluar dari al-jamaah namanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi penafsiran al-jamaah tidak keluar dari 3 penafsiran yang tadi kita sebutkan. Nah, dan perlu kita ingat, tatkala disebutkan al-jamaah, yang selamat itu al-jamaah, bukan artinya kita di sini disuruh untuk membuat jamaah-jamaah, bukan. Iya. Bukan artinya kita disuruh membuat banyak jamaah-jamaah sehingga banyak orang-orang membuat jamaah tabligh, jamaah ini, jamaah jihad, jamaah banyak disebutkan, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ya, bukan seperti itu maknanya. Tapi maknanya, tatkala disebut al-jamaah yang selamat, justru kita dilarang untuk berpecah belah. Jamaah itu artinya kan persatuan, bukan perpecahan. Al-jamaah artinya persatuan. Bukan kita disuruh membuat jamaah-jamaah, mengkotak-kotak kaum muslimin, itu namanya. Membuat kelompok ini, kelompok ini. Yang mana kalau sudah membuat kelompok seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya setiap kelompok merasa dirinya yang paling benar. Nah, persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan ini sifatnya orang-orang musyrikin yang Allah ingatkan dalam Quran, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Tiap golongan, tiap kelompok, tiap partai merasa bangga dengan apa yang ada pada partai mereka, tidak pada apa yang ada di selain mereka. Dan juga Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah di dalam agama dan mereka berselisih setelah datang keterangan-keterangan jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Dan Nabi SAW dinyatakan berlepas diri dari orang yang memecah belah agama mereka. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berpartai-partai, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Muhammad sama sekali tidak termasuk dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syariat para nabi dan para rasul. Lihat, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wasiat kepada nabi ulul azmi. Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian setelahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Apa perintahnya? Apa wasiatnya? An aqimud dina wala tatafarraqu fi. Agar kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Lihat, jelas dalil-dalil melarang kita apa? Membuat jamaah-jamaah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bergolong-golongan. Iya. Dan perhatikan bagaimana kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa meninggalkan Bani Israel bersama saudaranya Nabi Harun, ternyata apa yang terjadi? Bani Israel ketika itu melakukan kesyirikan.
penyembahan kepada selain Allah. Nabi Musa datang, Nabi Musa marah kepada saudaranya Nabi Harun. Sampai disebutkan Nabi Musa ketika itu, ya, saking marahnya beliau pegang kepalanya Nabi Harun dan jenggotnya Nabi Harun. Marah Nabi Musa, kenapa kau biarkan? Apa kata Nabi Harun? Ya bana umma, wahai anak ibuku, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang jenggot dan kepalaku ini. Jadi kalau Nabi Musa ketika itu saking marahnya dia pegang kayak begini, ya. Kenapa kau ini? Nah, marah Nabi Musa. Maka Nabi Harun menyebutkan alasannya. Kenapa? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Wahai saudaraku, aku khawatir kamu nanti berkata kepadaku bahwa aku telah memecah Bani Israel. Aku tidak inginkan seperti itu. Ini alasannya Nabi Harun. Perhatikan bagaimana persatuan itu adalah perkara yang dijunjung tinggi. Nah, perselisihan dan perpecahan adalah perkara yang tercela. Dan Islam mencela yang namanya hizbiyah. Tidak ada di dalam kamus Islam yang namanya al-hizbiyah. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya jamaah-jamaah, seorang membuat kelompok-kelompok, ya, yang mana mereka merasa dan menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Ini tidak boleh. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini yang perlu kita pahami, Ustaz, bagaimana dengan jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah Salafi? Ada juga Salafi itu. Bagaimana ini? Kita katakan, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, perlu kita pahami bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan mereka terkadang disebut dengan salafiyun, dakwah mereka salafiyah, mereka salafi, ini cuman pensifatan, bukan nama kelompok. Ini perlu dicamkan. Makanya tidak ada di jamaah salafi itu nama pemimpinnya, yang memimpinnya, tidak ada. Cari aja kalau ada siapa pemimpinnya jamaah salafi. Nah, tidak ada, ikhwan fillah. Kenapa? Karena mereka bukan dikatakan jamaah seperti jamaah-jamaah yang ada, bukan. Tapi mereka ini pensifatan saja. Siapapun mereka, walaupun mereka tidak ngaku salafi, tapi kalau berada di atas jalannya para ulama salaf, jalannya Rasulullah dan sahabat, dia salafi, walaupun tidak ngaku salafi. Kenapa? Sekali lagi pensifatan, bukan aliran atau golongan yang mana kalau misalnya orang mau masuk golongan ini dicatat dulu namanya. Siapa namamu dulu? Harus dicatat ini, masuk golongan salafi. Kalau enggak, bukan. Bukan seperti itu. Sekali lagi ini pensifatan saja. Jadi siapa saja, dari suku mana saja, dari kelompok mana saja, iya, kapan dia berada di atas jalannya Nabi, jalannya para sahabat, maka mereka yang diistilahkan dengan salafi, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang terkadang kurang paham. Dikiranya salafi itu kelompok atau suatu jamaah tersendiri yang punya pemimpin. Makanya dari sana ada juga yang salah dalam mentafsirkan salafi itu. Dikiranya salafi itu suatu kelompok jamaah ada pemimpinannya, ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Katanya pemimpinnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya. Nah, dari mana? Atau katanya pemimpinnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Nah, ini dari mana? Tidak ada. Mereka itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, mereka yang menyuruh kepada dakwah kebenaran, dakwah salaf. Tapi bukan artinya dia pemimpin kita. Kalau dikatakan jamaah salafi ada pemimpinnya, maka pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu pemimpin mereka. Bukan pemimpin-pemimpin yang memang diangkat sebagai pemimpin, bukan. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada keraguan terhadap seorang yang berada di jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafi. Kenapa? Karena apa yang mereka pijaki, ya, apa yang mereka jalani sesuai dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat.
dimanapun kita berada, kepada siapapun kita belajar, asalkan dia guru yang tempat kita belajar memang mengajarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat, ikuti dia. Ikuti dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang kita inginkan. Jadi bukan jamaah-jamaah membikin jamaah, bukan. Makanya Islam mencela yang namanya ta'addudul jamaat, berbilangnya jamaah. Karena ini membuat berkotak-kotaknya kaum muslimin. Akhirnya kalau orang Islam, orang mau masuk Islam, kadang ditanya dulu mau masuk kelompok mana dulu. Apalagi kalau sudah punya madhabnya, mau madhab Syafi'i dulu, madhab Hanafi, Maliki atau Hambali, pilih dulu. Ini orang yang baru masuk Islam kadang bingung loh. Ternyata dalam Islam ada juga yang begituan, ya kan? Mau masuk mana? Jamaah tabligh, jamaah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir atau ini bingung umat Islam nantinya. Iya. Bingung kalau seperti itu. Tapi kalau Islam, ketika masuk Islam, berada di atas Islam yang benar, jalannya para sahabat Nabi SAW, mengikuti jalannya Rasulullah SAW, selesai. Nah, pensifatan mereka disifatkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Mereka disifatkan dengan al-firqatun najiyah. Mereka disifatkan dengan at-taifatul mansurah. Mereka disifatkan dengan al-ghuraba. Mereka dikatakan dengan salafi. Itu nama-nama saja. Nggak ngaku salafi juga nggak masalah. Tapi ketika dia berada di atas jalan itu, selesai. Merekalah yang berada di atas jalan kebenaran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian orang ya, karena terobsesi dengan hadis tadi. Oh, ini kan jamaah yang selamat. Akhirnya apa? Ya, dia buat jamaah baru. Yang mana dia tidak sadar di antara penafsiran al-jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin yang berada di atas pemimpin kaum muslimin. Yang mereka ya taat kepada pemimpin tersebut, penguasa tersebut, karena mereka yang mengatur jalan hidup mereka, dalam artian keteraturan ya di suatu daerah, di suatu negeri diatur oleh seorang pemimpin. Ya seperti kita di negeri kita sudah berada di atas kepemimpinan yang sah. Pemimpin kita, presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah mensehatkan beliau, semoga Allah meluruskan beliau. Nah, itu namanya jamaah juga. Nah, kapan ada yang membuat jamaah baru yang ingin keluar dari jamaahnya kaum muslimin yang memang sudah dipimpin oleh pemimpin yang sah? Nah, inilah yang dikatakan mata mitatan jahiliyah. Dia matinya di atas mati kejahiliahan. Na'udzubillah. Makanya tidak boleh mengangkat seseorang sebagai imam besar. Ini imam besarnya umat Islam katanya. Nah, yang harus kita tunduk kepadanya, yang harus kita, ini tidak ada. Ini ingin menyaingi apa? Pemimpin yang sah. Tidak ada yang seperti itu. Nah, bahkan ditegaskan kalau ada yang ingin menandingi imam-imam kaum muslimin, dalam pengertian penguasa kaum muslimin, kalau dia datang seperti itu di dalam hukum Islam, salah satunya yang ingin membuat ini, membuat gara-gara ini, dipenggal lehernya kalau ditegakkan hukum Islam. Jadi yang namanya imam besar itu bukan diangkat imam besar-besaran, bukan, tapi sudah ada imam besar kita, presiden kita, dengan segala di pemerintah kita mungkin ada kekurangannya, tapi sikap kita bukan artinya memusuhi mereka. Kalau ada kesalahan kemudian kita rendahkan mereka, seakan-akan tidak ada kebaikan mereka. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Makanya dari usul ahli sunnati wal jamaah, mereka senantiasa berada di atas ketaatan kepada umara, kepada para penguasa yang memang sah, selama mereka Islam, selama mereka berada di atas Islam, selama mereka sholat. Makanya Nabi pernah sebutkan ketika terjadi dan kalian dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Pemimpin itu cirinya kata Nabi, dia selalu mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan rakyat. Zalim kan? Dia disebutkan pemimpin ini sampai memukul punggungmu,
kemudian dia merampas hartamu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita berontak aja ya Rasulullah. Tidakkah kau izinkan kepada kami untuk keluar dari ketaatan kepada mereka? Apa kata Nabi? La, tidak boleh. Ma sallau, selama mereka masih sholat. Jadi pemimpin yang zolim, kalau memang dia zolim, tidak boleh langsung menjadikan dalil bagi kita keluar dari ketaatan kepada mereka. Wah Ustadz, pemimpin kita ini kan zolim Ustadz, mereka begini-begini, disebutkan. Selama mereka masih Islam, tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepada mereka. Ini wasiatnya Nabi SAW. Ya, kata Nabi apa? Isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Dengar dan taat, walaupun punggungmu harus dipukul dan hartamu harus diambil. Isma' wa ati', dengar dan taat. Nah, inilah yang banyak diselisihi oleh jamaah-jamaah yang ada pada hari ini. Mereka menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah di dalam perkara ini, ketaatan kepada penguasa. Padahal dalil-dalil masalah ketaatan kepada penguasa ini sangat banyak. Iya. Baik dari dalil dari Quran, sunnah, ijma' para ulama. Dalil dari Quran, ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taatlah Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau al-umara wal ulama. Yang dimaksud adalah umara, para penguasa, dan ulama. Itu yang kita taati. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada penguasa kaum muslimin, inilah yang harus kita kedepankan. Ya, kalau tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang sah, apa jadinya negara kita ini? Akan kacau. Iya, makanya ulama mengatakan sehari 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Sehari tanpa pemimpin. Dan ingat kata para ulama bahwa seorang pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Ini yang perlu kita ingat. Seorang pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Artinya Allah tidaklah menguasakan kepada suatu kaum seorang pemimpin melainkan karena kaumnya mirip dengan pemimpinnya. Makanya Allah berfirman apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika yuwalli ba'dhum 'ala ba'din, demikianlah kata Allah, kami kuasakan sebahagian mereka atas sebagian yang lain disebabkan atas apa yang telah mereka lakukan. Disebabkan atas apa yang telah mereka perbuat. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan pernah di masa Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, ada orang berteriak. Orang-orang berteriak ingin mengkritik pemerintah Ali bin Abi Thalib. Sampai ada yang mengatakan, "Oh, kita berhukum la hukma illallah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Seakan-akan ingin mencela Ali bin Abi Thalib, beliau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mendengarkan ucapan itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatul haqqi yuridu bihal batil. Kalimat yang benar, tapi dia inginkan darinya kebatilan. Dia inginkan darinya kebatilan. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah dikritik oleh sebagian orang ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Apa katanya? Wahai Ali, kenapa kau tidak seperti Abu Bakar dan Umar? Kami menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Bayangkan Ali, menantunya Nabi, dikritik sama mereka, orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang yang memang mereka tidak puas dengan kepemimpinan kaum muslimin, sampai Ali saja mereka kritik. Menantunya Nabi ini bukan orang sembarangan, dikritik sama mereka. Kami pengen pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Apa jawabnya Ali? Lihat jawabannya Ali bin Abi Thalib. Dulu kata beliau, Umar, Abu Bakar dan Umar, mereka menjadi pemimpin dan rakyatnya adalah saya dan orang yang semisal saya. Makanya bagus. Kenapa? Rakyatnya itu kayak saya, kata Ali, dan orang yang semisal saya. Nah, sementara sekarang saya jadi pemimpin, sementara rakyat saya adalah kamu dan yang semisal dengan
apa-apa selalu yang dikambing hitamkan pemerintah. Nah, ini penguasa kita lagi, ini Presiden Jokowi lagi, ini subhanallah. Seakan-akan tidak ada kebaikannya penguasa kita itu. Nah, harusnya kita doakan mereka. Kalau kita doakan mereka akan berubah, insya Allah dengan doa, ya kan? Tapi kalau kita caci mereka, kita cela mereka, apakah ada perubahan? Ini harusnya orang berkat kepada penguasa tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu alamu bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.